Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salam. Ini harus ada ketika kita ceramah. Yang kedua ini kita harus menggunakan mukaddimah. Mukaddimah. Nah, setelah salam biasanya orang-orang yang tausiah itu menyampaikan mukaddimahnya. Apa itu mukaddimah? Kakak contohkan aja. Misalnya yang kakak suka pakai ini yang enggak terlalu pendek dan juga enggak terlalu panjang. Jadi mukaddimah itu sesuai dengan kenyamanan kalian, mau yang panjang ataupun yang pendek. Jadi terserah kalian mau yang mana asal kalian nyaman menggunakannya. Kakak contohkan yang kakak suka, misalnya Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nah, itu yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengikuti lomba ataupun orang-orang yang misalnya dalam kontes seperti itu. Ada juga yang misalnya dalam ceramah panjang, misalnya seperti ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, ada yang seperti itu, ada kan? Pernah dengar? Ada lagi yang seperti ini, alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi azizi nasri wa muwaffiqil mukhtaril qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fi ma hakama wa adram. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kakak tidak harus mewajibkan kalian mengikuti apa yang kakak apa yang kakak sampaikan ataupun apa yang kakak sukai. Sekarang silakan kalian buat mukaddimah masing-masing. Terserah mau lihat di Google ataupun di mukaddimah. Yang ketiga yang harus ada ketika kita menyampaikan tausiah, ini ada namanya kalimat penghormatan. Kalimat penghormatan. Nah, kalimat penghormatan ini harus ada ketika kita menyampaikan tausiah. Nah, misalnya ketika tausiah ini kakak contohkan, yang terhormat para alim ulama wal umara, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus. Nah, seperti itu. Ini namanya kalimat penghormatan. Jadi kalian sesuaikan ketika kalian misalnya dalam konsep rapat ataupun dalam misalnya formal di tingkat mahasiswa seperti ini, maka kalian sesuaikan siapa yang harus kalian hormati. Misalnya Kak Roni sebagai ketua departemen A. Jadi kalian harus melihat apa yang ada di lingkungan kalian itu sendiri, siapa yang harus kalian hormati. Dan jangan lupa ketika sudah menghormati orang misalnya orang yang penting di situ, kalian harus ikutkan seperti jamaah itu harus kalian ikutkan, ataupun audien itu harus kalian ikutkan untuk kalian beri penghormatan juga. Untuk apa? Agar mereka ataupun audien yang mendengarkan itu akan lebih tertarik kepada kalian, sehingga mereka selalu melihat dengan kalian, sehingga mereka tidak terlalu bosan dengan apa yang kalian sampaikan, karena mereka seperti diberi penghargaan seperti itu. Makanya betapa pentingnya kalimat penghormatan ini. Nah, kemudian setelah kalimat penghormatan ini, yang harus ada ini adalah puji syukur. Nah, puji syukur ini harus ada ketika kita menyampaikan tausiah. Misalnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semuanya. Nah, itu salah satu contoh daripada puji syukur. Dan puji syukur ini sama dengan mukaddimah. Terserah kalian mau pakai seperti apa, mau lihat di Google, mau lihat orang misalnya ustaz ceramah, mau kalian ikutin. Nah, itu terserah kalian, kenyamanan kalian mau yang mana. Nah, ini namanya puji syukur. Ini harus ada, wajib untuk ketika kita menyampaikan tausiah. Kemudian setelah puji syukur ini ada namanya sholawat. Sholawat ini
juga harus ada. Salawat beriring salam juga kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya salawat. Setelah salawat, ini kalian harus memperhatikan yang keenam. Barulah sudah ini semua sudah kalian sampaikan. Ini sudah kalian sampaikan ketika tausiah. Masuk yang keenam, ini ada namanya isi atau materi. Nah, keenam ini baru isi atau materi. Jadi setelah kalian menyampaikan salam, kemudian mukadimah, kemudian kalimat penghormatan, kemudian puji syukur kita kepada Allah, kemudian salawat. Setelah ini barulah isi dan juga materi. Nah, saran kakak, ketika kalian menyampaikan materi, ini misalnya mau kalian menyampaikan materi tentang tentang keutamaan bersolawat ataupun keutamaan bersedekah ataupun penghormatan kepada ibu ataupun yang lain-lain sebagainya, itu kalian harus bisa-bisa mengcounter ataupun bisa-bisa memilih mana materi yang itu bisa menarik perhatian yang mendengarkan ataupun perhatian audiens. Ketika kita menyampaikan materi ini, kalian jangan hanya monoton kita menyampaikan begitu saja apa yang kita hafal. Misalnya kita menghafal materi ini, ketika kita menyampaikan di depan jangan monoton kita menyampaikan seluruh materi di situ. Jangan seperti itu. Jadi kalian harus bisa-bisa memilih kata ataupun kalimat diselipkan di dalam materi kita untuk menarik perhatian audiens yang mendengarkan. Bisa kalian cantumkan pantun ataupun kalian beri perhatian kepada audiens agar bisa melihat kita ataupun bisa mendengarkan kita. Kemudian mungkin bisa sesuai keinginan kalian ataupun seperti puisi ataupun yang lain sebagainya, terserah kalian. Nah, itu harus ada ketika kita menyampaikan isi ataupun materi. Contoh nih, misalnya kakak contohkan seperti ini. Masih ingat Alqamah? Masih ingat enggak? Nah, kalian tanya seperti itu. Masih ingat enggak? Jangan kalian misalnya masih ingat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah. Ketika di akhir hayatnya dia sulit mengucapkan kalimat syahadat. Setelah cek and recheck, nah kalian selipkan ataupun kasih kata-kata yang menarik perhatian para audiens. Jadi jangan hanya monoton, sehingga ketika kita menyampaikan materi dengan seperti itu, ada kata-kata yang menarik, itu audiens akan lebih tertarik dengan kita, sehingga audiens tidak akan bosan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu untuk isi. Terserah isi ini kalian mau buat seperti apa, mau lihat buku ataupun lihat lihat Google ataupun lihat, terserah kalian mau lihat mana. Itu isi bisa kita susun sendiri mau seperti apa. Yang penting di isi itu harus ada dalilnya, harus ada penjelasan dalil itu, dan juga harus ada materi yang kita sampaikan. Nah, dalil ini harus ada. Dalil ini apa? Ini adalah seperti misalnya isi Al-Quran, kemudian hadis, kemudian kalam ulama, ataupun misalnya kata mutiara beberapa sahabat. Ini bisa kita pakai ketika kita menyampaikan tausiah. Kita masukkan ke dalam materi ataupun isi. Dalil ini harus ada ketika kita menyampaikan tausiah. Jangan sampai ketinggalan dalil ini. Nanti kata orang-orang ataupun audiens yang mendengarkan, tidak tuh gini, ngomong baik, mana dalilnya? Karena ngecek ini kawan-kawan, adik-adikku. Jadi zamannya ini orang-orang itu pasti ingin melihat dalil apa yang kita sampaikan. Pasti nanya dalilnya mana? Nah, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan dalil ketika kita menyampaikan tausiah. Bisa kalian lihat di mana saja dalil itu. Bisa misalnya mencantumkan hadis Nabi Muhammad ataupun dalil Al-Quran ataupun kalam ulama dan lain sebagainya. Kemudian setelah dalil itu biasanya harus ada penjelasan.
kalian harus jabarkan mengenai isi kandungan dari itu sendiri, sehingga orang yang mendengarkan itu akan lebih paham apa yang kalian sampaikan. Nah, oke. Setelah isi, ini bisa kita pertemuan kedua baru praktek. Kemudian yang ketujuh, ini ada namanya kesimpulan. Kesimpulan. Setelah kita menyampaikan materi kita harus sampaikan dengan kesimpulan. Untuk apa? Untuk yang mendengarkan, oh itu jadi kesimpulan yang dia sampaikan. Nah, jadi mereka yang mendengarkan, objek yang mendengarkan itu akan lebih mengerti dan juga lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kesimpulan ini harus ada ketika kita sudah menyampaikan isi dan juga materi. Jadi semua isi yang kita sampaikan dari awal sampai akhir itu kita ringkas sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita sampaikan itu setelah isi ataupun ceramah. Nah, yang kedelapan,